Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Firmansyah, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan angkatan 2020 dari kelas B. Di sini saya akan memberikan materi yang berjudul Konsep Dasar Jasa dan Pemasaran Jasa yang bersumber dari buku Pemasaran Jasa, Strategi Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan, karya Didin Fatihudin dan Anang Firmansyah. Konsep dasar jasa dan pemasaran jasa. Nah, sebelumnya, apa sih pemasaran jasa itu? Definisi pemasaran jasa dapat dibedakan menjadi dua bagian, baik secara sosial maupun manajerial. Secara sosial, pemasaran jasa adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan, serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Lalu, secara manajerial, pemasaran jasa adalah proses perencanaan, pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik pemasaran jasa yang dibagi menjadi 4 karakteristik. Yang pertama itu ada intangibility. Jasa bersifat intangible artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Yang kedua itu ada inseparability. Maksudnya, jasa bersifat inseparability artinya jasa dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Yang ketiga itu ada variability. Jasa bersifat sangat variability karena merupakan non-standardized output, artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi atau dihasilkan. Yang keempat itu ada perishability. Untuk karakteristik ini menjelaskan bahwa jasa tidak dapat disimpan dan juga tidak tahan lama. Nah, selanjutnya ini ada konsep pemasaran jasa. Yang pertama itu ada konsep produksi. Konsep pemasaran ini berorientasi pada produksi dan memaksimalkan produk jasa tersebut dengan efisien serta memaksimalkan jangkauan distribusi produk tersebut kepada masyarakat luas. Yang kedua ini ada konsep produk. Konsep pemasaran ini berorientasi pada produk dan memaksimalkan kualitas dan kelebihan-kelebihan dari suatu produk jasa sehingga terlihat berbeda dan sangat menarik jika dibandingkan dengan produk jasa lainnya. Yang ketiga ini ada konsep penjualan. Konsep pemasaran ini berorientasi pada kegiatan penjualan serta promosi dengan gencar sehingga konsumen tersebut baru akan merasa tertarik. Yang keempat ini ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini berorientasi pada kepuasan konsumen yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang sesuai harapan si konsumen tersebut, serta berdasarkan tingkat kemudahan untuk memperoleh produk tersebut. Yang kelima ini ada konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran ini berorientasi pada kepuasan bersama di mana konsumen juga dapat merasakan suatu manfaat dan bisa meningkatkan taraf kesejahteraan berkat manfaat tersebut. Lalu selanjutnya itu ada strategi pemasaran jasa. Yang pertama itu perlu merumuskan strategi pelayanan. Kedua, memberikan kualitas pada pelanggan. Yang ketiga, membuat suatu standar yang jelas dan terukur. Yang keempat, membuat sistem pelayanan yang efektif. Yang kelima, karyawan yang berorientasi pada kualitas pelayanan. Yang keenam, ada survei tentang kepuasan dan kebutuhan pelanggan. Nah, yang terakhir ini ada teknik pemasaran jasa. Yang pertama itu berikan pelayanan secara efisien. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, harga masuk akal. Yang keempat, manfaatkan teknologi. Yang kelima, sesuaikan budaya yang sedang berkembang. Yang keenam, memuaskan keluhan pelanggan. Yang ketujuh, manjakan pelanggan untuk media marketing kita. Yang kedelapan, berikan reward atau referensi pelanggan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.